Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurun Ain dari Prodi PAI semester 2. Sekarang saya berada di Masjid Baitul Makmur. Masjid ini terletak di Dusun Triteharjo, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Saya kira di mana-mana pembangunan masjid itu adalah sarana untuk berbagai macam hal, khususnya untuk ibadah yang utama, yakni ibadah sholat jamaah, sholat Jum'ah, sholat yang lain yang kapasitasnya adalah banyak jamaah, sehingga latar belakang yang paling utama saya kira untuk menyempurnakan ibadah di masjid yang bisa dikatakan masjid adalah Baitullah. Dinamakan Masjid Baitul Makmur setahu saya karena sudah periode-periode yang lama, saya baru periode yang akhir, sehingga Baitul Makmur itu kan nama daripada Baitullah yang ada di Ars. Harapan sesepuh mungkin masjid ini seramai dan semakmur Masjid Baitul Makmur. Kalau boleh tahu, siapa saja tokoh yang berperan dalam proses pendirian Masjid Baitul Makmur? Setahu saya sebagai generasi sekarang, tokoh-tokoh yang saya ingat ini adalah tokoh-tokoh yang semuanya adalah masih keluarga besar. Di antaranya adalah Mbah Haji Muharram, Mbah Haji Nuruddin, Mbah Haji Januri, dan tokoh-tokoh lain di antara famili-familinya yang semuanya itu adalah masih ada hubungan kerabat. Bagaimana pemikiran panjenengan selaku ketua takmir dalam memakmurkan masjid? Saya kira setiap takmir tugas utamanya adalah memakmurkan masjid yang namanya takmir. Sehingga cara memakmurkan di setiap masjid ini saya kira berbeda-beda. Kalau di Masjid Baitul Makmur yang paling diutamakan adalah dimakmurkan dengan istiqomah sholat jamaah tiap waktu. Itu saya kira sudah menjadi prioritas utama. Di masjid ini memiliki beberapa program, diantaranya program harian, bulanan, dan tahunan. Salah satu contohnya yaitu program harian, yaitu seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, dan setiap subuh itu diadakan kultum atau kuliah subuh. Selanjutnya dalam program bulanan yaitu diadakan Yasinan Akbar yang diikuti oleh seluruh jamaah Yasin dari Desa Tumpang. Sedangkan dalam program tahunan yaitu seperti melaksanakan sholat Id dan kadang juga menerima ketika ada acara dalam lingkup kecamatan. Masjid ini memiliki remaja masjid yang berjumlah kurang lebih 50 anak. Agenda yang dilakukan oleh remaja masjid diantaranya yaitu dalam bidang pertanian dan peternakan. Salah satu contohnya yaitu dalam bidang pertanian seperti budidaya pisang. Apakah jumlah jemaah setiap tahun itu meningkat? Secara kualitas pasti meningkat. Meskipun tidak dipungkiri jamaah itu banyak yang tua, juga tidak sedikit yang muda. Yang tua-tua secara alami memang ya karena umur ini berkurang, tapi tumbuh dari generasi-generasi muda dengan sistem perekrutan seperti ajang yang saya sebutkan tadi. Sehingga mau tidak mau secara kuantitas pasti meningkat. Ini perlu disyukuri karena sebetulnya semakin kesini tentu tantangan daripada jemaah semakin berat dengan adanya situasi global semacam ini. Bagaimana program-program kegiatan yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi seperti ini? Nah ini memang ibarat orang berjalan ini si malakama ya. Sebetulnya secara batiniah kita ingin ibadah secara normal, tapi secara zahir keadaan, kenyataan ini dituntut untuk merespon daripada kebijakan dalam rangka
mengantisipasi COVID-19. Sehingga mau tidak mau Masjid Baitul Ma'mur ya harus menerapkan sebagaimana aturan yang dicanangkan. Satu diantaranya protokol kesehatan. Pertama yang dilaksanakan adalah merenggangkan jarak jamaah sesuai anjuran, sehingga tidak menjadi sedekat biasanya. Kita pakai jarak minimal ya 1 atau 1,5 meter. Yang kedua, menjaga kebersihan, sehingga jamaah yang hadir ini diimbau dan disiapkan cuci tangan, pakai masker, dan juga hal-hal lain yang dianjurkan pemerintah, seperti anjuran bagi mereka yang memang kesehatannya terganggu demi kemaslahatan bersama, dianjurkan untuk ibadah di rumah, dan hal-hal lain sekiranya sesuai daripada kondisi dan situasi di lingkungan Masjid Baitul Ma'mur. Apa saja hambatan yang ditemui dalam melaksanakan program yang untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Jika ada masalah? Ya, setiap rencana, setiap agenda pasti ada kendala. Saya kira sudah menjadi kebiasaan daripada takmir. Manakala program yang dicanangkan ada kendala, pasti diadakan namanya evaluasi, sehingga apapun, seberapapun kapasitas kendala ini bisa dimusyawarahkan kembali dan ditinjau kembali, ya dicarikan solusi agar kendala-kendala itu kalau memang tidak bisa dicarikan solusi ya kita gantilah, atau minimal kendala itu dilihat seberapa besar pengaruhnya daripada program yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.